Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam channel kami Al-Bukhari Ayu Mengaji. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi tentang yang membatalkan wudu. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun pengertian atau definisi daripada batal adalah suatu konsekuensi hukum, tidak diterimanya atau tidak sah atau ditolaknya suatu amalan ibadah dikarenakan tidak memenuhi syarat atau rukun daripada amalan ibadah itu. Begitupun dalam hal wudu, di samping ada syarat sah, ada fardu, ada sunnah, tentu sudah ada juga yang membatalkan wudu. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satu keduanya. Baik yang keluar itu berupa zat atau angin, atau yang biasa atau tidak biasa seperti darah, atau yang keluar itu najis atau suci. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Yang artinya, tidak diterima Allah salat atau sembahyang seseorang apabila ia berhadas, keluar sesuatu dari salah satu lubang kemaluan sebelum ia berwudu. Disepakati oleh para ahli hadis. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut taksiran Abu Hurairah, kata ahdasa itu artinya keluar angin. Namun menurut Imam Syaukani, kata ahdasa itu adalah segala yang keluar dari kedua lubang kemaluan. Ini yang dikatakan ahdasa atau hadas. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu itu adalah hilang akal. Baik hilang akal itu karena mabuk ataupun hilang akal itu karena gila. Dan juga yang membatalkan wudu itu karena tidur yang tidak tertutup tempat keluar angin. Namun tidur yang tertutup pintu keluar anginnya, seperti orang tidur dengan duduk yang tetap, maka tidaklah batal wudunya. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, al-ainani wika'us sah, fa iza namatil ainan at-talaqal wika' faman nama falyatawadda. Yang artinya, kedua mata itu tali yang mengikat pintu dubur. Maka apabila kedua mata tidur, terbukalah ikatan pintu itu. Maka barang siapa yang tidur, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun tidur dengan duduk yang tetap keadaan badannya, maka itu tidak membatalkan wudu. Hal ini disebabkan karena tiada timbul sangkaan bahwa ada keluar sesuatu daripadanya.
Ada pula diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah tertidur, kemudian mereka sembahyang dengan tidak berwudu lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun yang membatalkan wudu yang ketiga adalah bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Dengan bersentuhan itu berarti batal wudu yang menyentuh dan yang disentuh. Namun dengan catatan atau dengan syarat keadaan keduanya sudah sampai umur atau dewasa. Dan antara keduanya bukan muhrim, baik itu muhrim turunan, muhrim pertalian persusuan, ataupun muhrim perkawinan. Hal ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim aw lamastumun nisa. Salah satu yang mewajibkan tayamum kalau tidak ada air ialah bersentuh dengan perempuan. Quran surah An-Nisa ayat 43. Pendapat tersebut menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab lain ada pula yang berpendapat bahwa bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Tetapi yang membatalkan wudu ialah bersetubuh. Pendapat itu berasal juga dengan ayat tersebut. Mereka menafsirkan kata-kata lamastum dalam ayat tersebut artinya bersetubuh. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan atau secara batil, baik itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa ataupun kemaluan anak-anak. Dan menyentuh ini hanya membatalkan wudu orang yang menyentuh saja. Sedangkan orang yang disentuh maka tidak batal wudunya. Hal ini ditegaskan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Busyrata binti Safwan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Rawahul khamsah wa qala Bukhari huwa sahih. Yang artinya dari Busrah binti Safwan, sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata, laki-laki yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya janganlah ia sembahyang sebelum ia berwudu. Riwayat 5 orang ahli hadis, bahkan Imam Bukhari mengatakan ini paling sah dalam hadis ini, dalam hal ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis tersebut teranglah bagi kita bahwa batalnya wudu orang yang menyentuh kemaluannya sendiri, apalagi menyentuh kemaluan orang lain, karena keadaannya lebih keji dan lebih melanggar kesopanan. Kaum muslimin rahimakumullah, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi